Halo Sobat Kamus Bola, kembali kita akan membahas tentang dunia sepak bola Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dunia sepak bola Indonesia kembali memanas dengan berbagai kabar yang mengejutkan. Isu penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menuai kritik dari fans bola Thailand. Di sisi lain, yaitu drama baru muncul setelah data pribadi anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mulai dibongkar oleh hacker. Sementara itu, pelatih baru timnas dikabarkan tengah bergerak cepat melobi pemain-pemain diaspora dan kabarnya sudah berhasil mengamankan satu nama yang selama ini sulit didapat. Langsung saja pada informasi yang pertama. Di mana penunjukan Patrick Kluivert tak hanya menarik perhatian publik Indonesia, tapi juga menuai reaksi dari fans sepak bola Thailand. Mereka mempertanyakan keputusan ini dan juga membandingkan dengan performa pelatih lokal mereka. Ya, fans bola Thailand kritik kabar PSSI tunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara, tak terkecuali penggemar sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial X @thaifootball, para penggemar negeri Gajah Putih memberikan peringatan keras terkait keputusan PSSI itu. Mereka menarik perbandingan antara Kluivert dengan mantan pelatih timnas Thailand Brian Robson. Rasanya sangat mirip dengan era Brian Robson di Thailand. Mantan pemain terkenal kelas dunia dengan rekam jejak minim pengalaman sebagai pelatih. Itu adalah bencana bagi kami saat itu. Sejujurnya saya tidak yakin dengan keputusan itu sekarang, tulis akun tersebut. Sebagai pemain, Brian Robson adalah sosok legendaris di Inggris. Berbagai gelar juara termasuk 2 trofi Liga Inggris bersama Manchester United menjadi bukti kehebatannya di atas lapangan. Namun, ketika beralih menjadi pelatih, karir Robson justru mengalami penurunan drastis. Beberapa klub papan tengah Inggris seperti Middlesbrough, Bradford, West Bromwich Albion, dan juga Sheffield United pernah mencicipi kepemimpinan Robson, namun hasilnya selalu mengecewakan. Puncak kegagalannya terjadi saat menangani timnas Thailand pada periode 2009 hingga 2011. Dari 15 pertandingan, skuad Gajah Perang hanya meraih 6 kemenangan. Penggemar Thailand khawatir sejarah serupa akan terulang di Indonesia. Mereka melihat kesamaan antara profil Brian Robson dan juga Patrick Kluivert, yakni pemain bintang dengan pengalaman melatih yang minim. Penggemar sepak bola Indonesia menolak kehadiran Patrick Kluivert jika nantinya ia akan menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas mereka. Mereka juga sangat khawatir apa yang sudah dibangun begitu kuat oleh Shin Tae-yong akan hancur karena Patrick Kluivert yang minim pengalaman. Di tengah panasnya isu tersebut muncul kabar mengejutkan lainnya. Seorang hacker dikabarkan mulai membongkar data pribadi Arya Sinulinga dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola. Ya, hacker mulai bongkar data pribadi Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Wah, ada apa lagi ini? Pemecatan tersebut ternyata cukup berbuntut panjang ya. Hacker yang merasa tidak terima dengan pemecatan Shin Tae-yong membobol data pribadi salah satu anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN itu memang ditargetkan oleh hacker. Pasalnya cukup banyak netizen Indonesia yang muak dengan kelakuan narsisnya Arya Sinulinga. Bahkan pria asal Sumatera Utara itu dikenal suka menyalahkan Shin Tae-yong jika timnas Indonesia kalah. Namun, kalau timnas Indonesia menang, Arya Sinulinga selalu memuji Erick Thohir. Untuk para supporter timnas Indonesia dimanapun kalian berada, silahkan luapkan unek-unek kalian. Buka postingan Instagram milik hacker itu. Inilah era kita dan jangan sampai kita kalah dengan mereka. Postingan ini hanya awal dari permainan, masih banyak kejutan lain yang akan datang. Tutup cuitan dari postingan tersebut. Dalam postingan itu, hacker tersebut menampilkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Arya Sinulinga di tahun 2023 dan 2022. Yang menarik, dari LHKPN itu adalah rumah yang bangunan yang dimilikinya. Dari ketiga rumah beserta bangunan itu, salah satunya berharga 8,5 miliar rupiah. Selain itu ada nomor telepon pribadi Arya Sinulinga yang tidak bisa kami tampilkan karena data pribadi yang sensitif. Namun bisa dipastikan bahwa nomor HP itu adalah milik Arya Sinulinga. Dan saat ini
Saat artikel ini juga diturunkan, kedua nomor HP tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan WhatsApp dari Arya Sinulinga sudah tidak bisa aktif lagi. Hal itu didasari oleh banyak netizen Indonesia yang meluapkan kekecewaan atas pemecatan dari Sintayong. Sementara itu, pelatih baru Timnas Indonesia tak tinggal diam. Ia mulai melobi pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda dan kini berhasil mendekati salah satu pemain yang sebelumnya sulit untuk ditargetkan. Ya, pelatih baru Timnas Indonesia akan lobi pemain-pemain diaspora. Sudah dapat satu yang selama ini susah didapat. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pelatih baru Timnas Indonesia bisa menjadi jalan untuk melobi pemain-pemain diaspora. Arya menjelaskan bahwa Timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang memiliki leadership karena pemain diaspora levelnya makin tinggi. Selain itu, Timnas Indonesia membutuhkan asisten pelatih yang kuat secara teknik. Sehingga tujuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah membentuk tim kepelatihan yang lengkap. Jadi ini satu kesatuan, satu dihargai, satu punya kemampuan teknis juga dan diusahakan untuk membuat lengkap tim pelatihnya. Jadi ini agak berbeda, cara berpikir Pak Erick ini agak berbeda bagaimana mengelola tim ini. Karena pemain diaspora kita makin lama makin level tingginya makin tinggi. Kata Arya Sinulinga dikutip dari YouTube Kampas TV. Ya, dengan level pelatih kepala tersebut diharapkan juga bisa menjadi daya tarik pemain diaspora untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Bahkan ia menyebut sudah mendapat satu pemain yang sebelumnya susah untuk didapatkan. Dengan head coach yang level seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Dia juga yang akan membujuk, melobi, dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, dipikirkan sampai level itu. Jadi nggak bisa cuma selama ini kan kita tahu Pak Erick yang lobby kemana-mana, dengan timnya lobby kemana-mana. Kita butuh support dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana sampai dia bisa dapat. Dan udah ada satu yang selama ini susah didapat. Mudah-mudahan bisa jalan, mudah-mudahan ya nantilah itu. Tapi artinya udah mulai kerja juga untuk hal-hal seperti itu, kata Arya Sinulinga. Sementara PSSI sendiri belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Pengumuman itu akan digelar pada 12 Januari 2025. Ya, dengan berbagai kabar yang beredar, sepak bola Indonesia terus menjadi pusat perhatian. Apakah langkah-langkah ini akan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Mari kita simak dan juga nantikan perkembangan selanjutnya.